Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi di pertemuan kali ini, kita akan sedikit merefresh terkait materi insert. Ya, jadi kita udah belajar terkait home dan insert. Insert bisa menginsertkan, memasukkan misalkan ilustrasi, ada smart art, ada picture, ada icon, ada juga line, kolom, ada spark lines ya. Udah kita bahas, bisa masukin text box juga. Tapi di sini yang menjadi fokus kita adalah charts atau grafik. Jadi grafik itu bisa kita gunakan untuk memvisualisasi data dari sebuah tabel. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita bisa blok datanya ini, data nilai mahasiswa. Setelah kita blok, yang kita lakukan adalah memilih chart mana sih yang cocok. Apakah kolom atau bar chart? Apakah line chart? Apakah pie atau donut chart? Ada scatter graph juga, ada juga yang namanya waterfall, funnel, stock, surface, ataupun radar chart. Jadi ini agak advance. Tapi di sini kita akan meminta bantuan dari recommended charts. Jadi kita nggak tahu nih, kita masih pemula, masih newbie di chart. Ya udah kita minta bantuan dari Excel. Tolong dong direkomendasiin. Nah, di sini ada banyak chart yang direkomendasikan berdasarkan data yang kita highlight tadi, nama sampai 95. Nah, kita pilih yang pertama saja nih, cluster column. Oke. Mungkin tampilan teman-teman rekomendasinya beda ya. Jadi rekomendasinya bisa berbeda, tapi nggak apa-apa. Teman-teman klik aja yang sesuai, yang direkomendasikan. Chart adalah visualisasi representasi dari data tabel. Jadi ada Adele sampai Juno. Gimana kalau kita mau exclude Juno? Kita cuma ingin Adele sampai Farah. Gimana caranya? Nah, teman-teman ke ini nih, ke ujung. Di ujung itu ada persegi. Jadi persegi itu teman-teman deketin kursornya dan teman-teman akan menemukan ya ini tanda panah dua arah. Nah, teman-teman bisa klik dan tarik ke atas. Nah, makanya data yang direpresentasikan sekarang adalah Adele sampai Farah. Kalau mau Adele saja bagaimana? Kalau mau Adele saja ya tinggal kita tarik ke atas misalnya. Nah, jadi cuma Adele. Nah, tapi kita ya, mau semuanya jadi kita blok Adele sampai Juno. Nah, untuk chart, ketika chartnya sudah jadi, teman-teman akan diarahkan ke tab chart design. Jadi di chart design ini teman-teman bisa memilih desain yang cocok itu seperti apa. Ada banyak nih. Ada yang putih, ada yang seperti ini. Kolom chartnya ada style 3. Jadi ada biru putih-putih. Ada juga yang hitam seperti ini. Kayaknya lebih cocok yang hitam ya. Jadi kita pilih yang style 9. Nah, teman-teman sekarang sudah dapat chart dari ini, nilai mahasiswa. Nah, cara kita untuk merubah, ini kan ada judul ya nilai, kita ingin rubah dari nilai ke grade. Teman-teman klik di text box-nya, di nilainya, baru teman-teman double klik dan ganti nilainya menjadi grade. Jadi ditulis grade. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman klik lagi di chartnya, baru ada tanda panah yang menandakan chart elements. Jadi kita bisa menambahkan, meremove, mengganti elemen-elemen yang ada di chart grade ini. Kita klik tanda plusnya. Yang pertama ada axis. Apa itu axis? Jadi axis itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita uncheck list axisnya berarti nggak ada sumbu X, nggak ada sumbu Y. Nah, kalau mau kita kasih nama sumbu X dan sumbu Y-nya, kita bisa pakai axis title. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya bisa kita kasih nama. Ada chart title yaitu grade di sini. Ada data labels. Jadi nilainya berapa sih dari Adele sampai Juno? Ada data table. Adele sampai Juno nilainya dibuat dalam sebuah tabel. Ada error bar. Jadi error bar itu seperti apa ya?
statistik ya, standar deviasi, errornya berapa. Ada grid lines juga, apakah kita mau pakai grid lines atau tidak. Ada legend. Apa itu legend? Legend itu ya mengkasih nama. Jadi yang biru-biru ini apa? Oh, ternyata yang biru-biru itu adalah nilainya. Dan juga ada trend line. Trennya naik atau turun dari nilai Adele sampai Juno. Oke. Nah, sekarang kita klik axis title untuk sumbu X-nya. Nah, karena ini nama mahasiswa ya, judulnya aku kasih nama mahasiswa. Dan untuk sumbu Y ini adalah nilai. Nilai, maka aku kasih nama nilai untuk sumbu Y-nya. Sesimpel tinggal klik text box-nya, baru tinggal teman-teman ketik judulnya. Sesimpel itu. Nah, selain itu yang menjadi keunggulan dari chart di Excel adalah ketika kita mengganti, misalnya Dino ini kan nilainya 87, kita ganti misalnya jadi 65. Nah, otomatis chartnya akan terupdate. Dino akan turun nilainya jadi 65. Jadi keunggulan dari chart itu ya bisa kita ganti data awalnya, otomatis akan terefleksikan di chart tersebut. Nah, selanjutnya kita ke chart yang kedua. Nah, ini juga sama, kita blok datanya. Salesperson sampai $201.842. Kita insert. Nah, karena kita masih bingung ya mau pakai chart yang mana, kita minta Excel merekomendasikan chart mana yang cocok. Recommended charts. Nah, sekarang kita pilih, tadi clustered column sudah ya, sekarang kita pilih yang kedua, stack column. Oke. Nah, kita pindahin ke sebelah kanan untuk stack column-nya. Nah, jadi apa itu stack column? Jadi stack column itu menandakan penjualan sales dari Watson sampai Smith untuk September sampai Desember. Jadi biru itu penjualan September. Merah itu penjualan Oktober. Kuning penjualan November. Dan penjualan Desember ditandakan dengan warna hijau. Dan di sini kita bisa milih chart desainnya mau seperti apa. Aku pilih style 8 yang hitam. Untuk chart elemen juga sama ya seperti tadi. Tinggal teman-teman pilih mau pakai yang mana, tapi di sini aku nggak update, jadi aku mengikuti yang diberikan oleh Excel. Nah, untuk judulnya kita kasih nama performa sales. Jadi itu untuk charts. Terkadang kalau kita nggak tahu mau pakai chart yang mana, kita bisa pakai insert. Di insert itu ada recommended charts. Jadi mau pakai chart yang mana, ya tinggal kita tanya Excel. Kalau sudah, kita lanjut ke sheet sales data. Sheet selanjutnya sales data. Kita dikasih data-data customer ID sampai date sold. Nah, biasa teman-teman kan untuk mengubah menjadi sebuah tabel, teman-teman format as table. Jadi teman-teman blok datanya baru format as table. Tapi cara cepatnya sekarang bisa pakai fungsi atau shortcut Ctrl T. Jadi Ctrl A, kita blok datanya, baru kita klik Ctrl T. Datanya sudah terblok dan my table has header. Apakah tabel kita punya header? Punya dong, kan ada customer ID, customer name, sampai date sold. Makanya di sini di checklist. Oke. Otomatis data ini sudah menjadi sebuah tabel. Oke, tinggal kita pilih di tab table design, itu kan ada table styles ya. Jadi ketika kita buat tabel, kita diarahkan ke tab table design. Aku pilih yang style white table stylet 1. Ini teman-teman bebas mau pilih style yang mana. Dan di table style options itu ada opsi-opsi. Apakah kita mau pakai header row? Jadi apakah ada customer ID, customer name, product sold? Kalau kita checklist ada, kalau unchecklist yang nggak ada headernya. Total row itu adalah menghitung. Ada berapa sih jumlah rows-nya atau jumlah barisnya. Di sini ada 998. Jadi ada 998 baris.
Kita ke table design lagi, ada first column. Apa itu first column? Jadi first column-nya apa ingin kita highlight, kita spesialkan, kita kasih bold atau tidak. Apa itu last column? Last column juga sama. Apakah kolom terakhirnya ingin kita highlight, ingin kita bold. Nah, apa itu banded columns? Banded columns itu ya seperti zebra ya, kan belang, ada hitam, ada putih. Apakah kolomnya mau belang juga? Jadi abu-abu putih, abu-abu putih. Jadi coba kita cek nih. Ketika kita checklist banded column, kolom pertama abu-abu, kolom kedua putih. Kolom ketiga abu-abu, kolom keempat putih, dan seterusnya. Jadi banded column itu ya zebra ya. Dan untuk terakhir filter button. Teman-teman kalau lihat di headernya ini ada filter. Mungkin agak jelek ya kalau kita tampilin. Jadi bisa kita unchecklist filter buttonnya. Jadi ketika kita unchecklist filter buttonnya, otomatis ya ini header-headernya itu tidak memiliki filter button. Tapi kalau kita mau adakan filter buttonnya, yang tinggal kita checklist filter buttonnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, materi terakhir adalah terkait go to special. Jadi di sini kita dikasih data nih. Nita Teresia 50.000. Nita Teresia itu teks konstan. 50.000 itu angka konstan. Apa bedanya konstan dengan formula? Kalau teman-teman lihat di sini. Rasyad Gibran. Di sini Rasyad Gibran outputnya itu kan teks. Tapi kalau kita lihat di formula bar, itu ternyata dia ada sama dengan. Sama dengan itu menandakan formula. Jadi inputnya formula. Padahal outputnya itu teks. Juga sama. Untuk 57.000 ini, ternyata outputnya kan angka, tapi inputnya ada sama dengan. Jadi sama dengan itu menandakan sebuah formula, bukan konstan. Oke, sekarang kita ke sel B7, ke Nita Teresia, kita blok. Dari Nita Teresia sampai sel F27. Nah, setelah kita blok, sekarang kita ingin meng-highlight sel-sel mana sih yang kosong atau yang ada blanks-nya ya teman-teman. Yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa setelah di-highlight, Ctrl G, baru teman-teman ke special. Nah, di special, teman-teman bisa checklist yang blanks ya. Jadi Ctrl G, baru teman-teman klik yang special. Blanks, oke. Nah, sel-sel yang kosong sudah ter-highlight. Nah, kita mau hapus nih sel-sel yang kosong. Gimana caranya? Ya tinggal kita klik kanan. Klik kanan, baru ada opsi delete. Kita hapus, kita pilih yang shift cells up. Jadi sel yang terhapus itu kita shift-kan, kita pindahkan ke atas. Oke. Nah, sudah terhapus sel-sel yang kosong. Nah, ketika kita menghapus, bordernya juga ikut terhapus. Maka dari itu, kita harus tambahkan bordernya lagi. Kita blok sel C7 sampai sel F17. Baru kita ke tab home. Di tab home itu ada border di group font. Klik ke bawah, kita pilih yang all borders. Semua border, all borders. Nah, sekarang kita blok datanya ini. Nah, Nita Teresia sampai Gaby Hava. Dan yang kita lakukan adalah Ctrl G. Ctrl G, kita ke special. Bisa kita klik specialnya atau kita pakai Alt S, Alt S. Nah, kita kan diminta nyari konstan teks. Karena konstan ya kita klik konstan. Number bukan teks. Jadi bukan teks adalah teks, oke. Logicals itu salah. Logicals itu if ya. Errors juga enggak, kita cari yang teks. Jadi yang kita checklist hanyalah teks. Oke. Makanya data konstan yang teks sudah terhighlight. Kita Ctrl C, kita copy, baru kita ke sel C7, kita Ctrl V.
Nah, untuk angka juga sama. Kita highlight datanya Nita Teresia sampai GB Hava, kita Ctrl G, Alt S, ALTS atau spesial. Kita klik yang konstan dan kita sekarang mau cari angka. Angka berarti numbers. Jadi checklist yang numbers. Oke. Ctrl C, kita ke sel D7, kita Ctrl V. Formula juga sama. Di highlight datanya Ctrl G, ALTS, kita klik yang formula. Nah, kita diminta yang teks, makanya kita checklist yang teks saja, yang lain gak usah di checklist. Oke, sudah terhighlight, Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Dan yang terakhir adalah angka formula. Di highlight datanya Ctrl G, Alt S, kita pilih formula, tapi kita pilih yang number. Jadi checklist yang number saja. Oke. Ctrl C, jangan lupa, baru kita ke sel F7, Ctrl V. Nah, jadi kita bisa go to, kita nyari, misalnya mau nyari konstan, tapi nyari angka. Oke, kita Ctrl G, kita ke konstan, kita checklist yang numbers. Untuk formula gimana? Formula juga sama. Ctrl G, Alt S. Mau nyari teks, kita klik formula, baru kita klik atau checklist yang teks. Jadi itu terkait go to. Go to yang kedua, coba kita Ctrl G lagi, teman-teman. Ctrl G, Alt S. Sekarang kita pilih objects ya. Objects, oke. Otomatis objek seperti shapes ya, seperti ini, diagram flowchart, ada tanda panahnya, itu akan ter-highlight. Akan terpilih semua objeknya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah klik kanan ya. Klik kanan, baru group. Group, pilih group. Nah, otomatis shape-shape ini akan terkelompokkan menjadi satu. Jadi bisa kita pindahin ke kiri, kanan, atas, bawah. Untuk ungroup gimana? Supaya tidak terkelompokkan, kita klik kanan lagi, group, kita klik yang ungroup. Jadi sekarang udah masing-masing seperti itu. Bisa kita pindahin satu-satu seperti ini. Oke, itu terkait Slack diagram alir atau flowchart menggunakan GoTo. Sekarang kita ke sheets yang terakhir mengenai GoTo Special. Oke, di sheets yang terakhir kita dikasih kode, akun name, nomor voucher, keterangan, dan nominal. Nah, kita diminta untuk mengisi account name-nya ini. Jadi, kita diminta nih, account name-nya itu cash on hand. CD juga sama, kita account name-nya cash on hand. Kita ingin kasih nama account name-nya cash on hand. Account receivable, account name-nya account receivable. AR juga sama, account receivable. Begitupun untuk yang terakhir, untuk AP dan accounts payable. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah kita blok header-nya. Baru sekarang kita ke tab data. Di tab data itu ada group, sort, and filter. Nah, kita klik yang filter. Nah, kita ke kolom keterangan, kita klik filternya. Nah, kita checklist hanya keterangan-keterangan yang lengkap. Jadi bukan singkatan tapi lengkap. Cash on hand, accounts payable, dan accounts receivable. Bukan AP, bukan AR, bukan CD. Oke. Baru kita ke sel account name-nya. Kita klik sama dengan kita masukin cash on hand. Sama dengan D3. Enter. Baru kita tarik ke bawah untuk accounts payable dan accounts receivable. Nah, setelah itu kita hilangkan filternya. Kita klik filter keterangan, kita klik yang clear filter from keterangan. Dihapus filternya. Nah, ini kan masih banyak ya teman-teman yang kosong. Nah, ini kita ingin masukkan cash on hand juga, accounts receivable juga, accounts payable. Nah, mungkin bisa secara manual atau Ctrl C, Ctrl V atau sama dengan sel sebelumnya. Tapi di sini
kita bisa pakai fungsi goto. Ya, jadi teman-teman blok cash on hand sampai accounts payable, sampai yang terakhir, sampai sel B34. Dari cash on hand, sel B3 sampai B34, teman-teman highlight, Ctrl G, Alt S, baru teman-teman nyari yang blanks, yang kosong. Oke, setelah dapat yang kosong, teman-teman bisa ke formula bar di sini. Nah, di formula bar teman-teman masukin sama dengan sel yang di atasnya, sama dengan B3. Baru teman-teman Ctrl Enter. Ya, harus pakai Ctrl Enter, nggak bisa Enter biasa. Otomatis sel-sel yang tadinya kosong sekarang udah terisi dengan sel yang di atasnya. Accounts receivable, accounts payable, dan juga cash on hand IDR Finance. Ingat ya, harus pakai Ctrl Enter, nggak bisa Enter doang. Kalau Enter doang ya cuma ngisi satu sel. Jadi harus pakai Ctrl Enter. Dan untuk teman-teman ke sel E4, itu kan di kolom nominal, ternyata sel-sel yang kosong seperti ini, itu nggak ada apa-apanya. Nah, gimana kalau sel-sel yang kosong ingin kita tambahkan? Jadi nggak kosong tapi 0 gitu guys. Ada angka 0. Sama juga kita blok dari atas sampai bawah. Kita Ctrl G, Alt S atau spesial, kita cari yang blanks. Oke. Nah, kita ke formula bar juga. Kita masukin angka 0. Baru apa? Kita masukin Ctrl Enter. Klik Ctrl Enter ya, pakai Ctrl. Nggak bisa Enter doang. Ctrl Enter. Nah, sel-sel yang tadinya blanks, kosong, ternyata sekarang kalau kita kunjungi, oh di formula barnya itu ada 0. Yang ditandakan outputnya itu adalah strip. Jadi itu adalah terkait GoTo Special. Bisa kita tambahin angka 0 dari blanks, bisa kita refer atau kita tunjuk dari sel sebelumnya, dan bisa kita pakai untuk ini diagram alir ataupun flowchart untuk memudahkan teman-teman daripada teman-teman ngeklik satu-satu.